Perkenalkan, nama saya Maura Febrilia. Saya Erin Wijayanti. Saya Julita Minggulan. Saya Matius Mahondere. Saya Ahmad Al-Mutakin. Saya Ahmad Fatkul Fahmi. Saya Bayu Satria Utama. Saya Muhammad Noverdiansa. Saya Tommy Alvira. Saya Juta Dayani. Giliranku cari. Mateus, Bayu, ayo. Mana? Bunga tumbuk. Papa Mi. Mau kali sudah ya, Pak? Iya, boleh. Mari masuk. Mari, Pak. Jalan. Tanya dia, ada kenal di Pati di daerah ini. Mari, Pak. Mari. Pasti dong. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, anak banyak kita mulai pelajaran hari ini dengan diawali dengan doa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menenangkan rasa nasionalisme kita bersama. Untuk anak-anak, silakan berdiri. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir dan hadir ya anak-anak? Oke, Alaul, Hadir, Bu. Domingus, Hadir. Yuita, hadir. Elo, Abu, Bapak. Agus, Hadir. Dendri. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, nah setelah ini kita mau SBG terlebih dahulu. Nah untuk merefresh pikiran kita masing-masing agar kita tidak tegang. Nah SBG ini yaitu ada 3 penyebutan. Yang pertama yaitu apel. Nah kita harus berdiri. Terus yang kedua yaitu jeruk, kita harus jongkok. Nah terus kalau anggur yang ketiga ini kita harus ketawa. Nah ketika penyebutan ini saya menyebutnya dengan ayat. Nah kita lihat siapa yang fokus dan tidak fokus. Nah dan seperti itu. Paham semuanya? Ada yang dulu paham? Nah kita semuanya berdiri dulu. Sudah siap semuanya? Siap, Bapak. Bunga orang siap? Siap. Jeruk. Apa lo? Jeruk. Anggur. Nah, ini kan ada banyak yang berdiri berarti kelompok mulai. Iya. Harus teliti, ya harus teliti. Iya Pak, iya Pak. Jeruk. Jeruk.
udah gila. Masnya agak bagus. Masnya tidur malam-malam kan? Apel. Jeruk. Apel. Anggun. Sekali lagi. Jeruk. Anggur. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Nah, lebih baik dari yang sebelumnya. Sekian SGD kita hari ini. Mari kita masuk ke materi pembahasannya kita. Habis ini kita yang lain. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran matematika ini, Ibu ingin mengenalkan kalian dulu. Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apakah uang yang digunakan sekarang ini dijamin oleh perak atau emas? Tidak kan pastinya, karena kan sekarang kita menggunakan uang kertas yang menjadi standar moneter Indonesia. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang standar moneter dan standar moneter yang berlaku di Indonesia. Pasti anak-anak belum paham tentang standar moneter maupun standar moneter yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari terlebih dahulu? Mengapa nilai mata uang rupiah bisa berubah? Sementara di masa lalu, uang yang nilainya dijamin oleh emas. Yang bisa menjawab? Ya, oke. Karena tidak ada yang menjawab, Ibu akan memaparkan sedikit video terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Paham silakan. Berikutnya kita akan membahas tentang standar moneter. Apa itu? Standar moneter adalah patokan atau ukuran suatu benda dapat dijadikan sebagai uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang dimaksud adalah uang sebagai uang kertas maupun uang logam. Standar logam atau metalik standar adalah penetapan logam tertentu untuk dijadikan mata uang dalam perekonomian, biasanya berupa emas dan atau perak. Sedangkan standar kertas atau fiat standar adalah sistem keuangan negara di mana uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menampilkan video. Nah, jadi ini Ibu ingin kalian menanggapi tentang video yang di atas. Nah, apakah jenis standar moneter yang ada di video tersebut? Silakan kalian tanggapi. Jadi kalau emas itu nilainya tetap. Jadi kalau banget kan bisa fluktuasi. Oke, bagus. Tadi karena anak-anak sudah menanggapi tentang video yang Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi tentang penjelasan lebih lanjut tentang standar moneter maupun standar moneter yang berlaku di Indonesia. Pak Fahmi, silakan. Kita akan menjelaskan tentang apa itu standar moneter. Sistem moneter yang didasarkan pada nilai standar uang yang berarti adalah alat pembayaran yang sah, mencetak uang dalam berbagai instrumen moneter dan bank-bank komersial menggunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, Pak Fahmi. Nah, di sini perkembangan sejarah standar moneter, emas, perak, dan uang kertas. Sejarah moneter melibatkan evolusi dari uang logam atau bisa dibilang emas dan perak ke uang kertas dan bentuk uang lainnya. Pada abad pertengahan dan awal zaman modern, negara menerapkan standar emas dan perak, di mana nilai mata uang ditentukan oleh jumlah emas dan perak. Pada zaman modern sebagai negara menggunakan sistem mata uang mengambang, di mana nilai mata uang ditentukan oleh kekuatan massa. Seiring berjalannya waktu, standar moneter berkembang dengan kebutuhan dinamika perekonomian yang terus berubah.
Apakah anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Ini slide selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada macam-macam standar moneter. Di sini ada 3. Yang pertama itu standar barang atau bisa dikatakan standar komunitas. Yang kedua ada standar kembang atau benefitaris standar. Yang ketiga ada standar kepercayaan atau fiat standar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tiga macam-macam standar moneter tersebut. Nah, yang pertama itu standar barang. Nah, standar barang ialah sistem moneter di mana nilai atau daya beli uang dijamin sama dengan barang-barang tertentu seperti emas, perak, dan lain-lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada standar kembar. Standar kembar adalah kondisi di mana sebuah negara menggunakan dua logam, yaitu emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya. Kedua logam tersebut adalah alat pembayaran sah di negara tersebut. Nah, negara-negara yang memakai standar kembar selalu mempertahankan nilai tunggal untuk mata uang mereka, baik berat emas atau berat perak tertentu. Contohnya adalah itu negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan Prancis. Jadi, yang selanjutnya itu standar kepercayaan. Standar kepercayaan adalah sistem moneter yang terjadi di negara-negara di mana nilai uang tidak dijamin oleh barang atau logam tertentu, tetapi bisa dirasakan pada kepercayaan publik bahwa uang tersebut dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, baik anak-anak, ini adalah penjelasan terakhir tentang standar moneter. Di sini adalah tantangan terkait dengan standar moneter. Di sini ada 7. Nah, yang pertama itu adalah mata uang kripto dan teknologi blockchain. Yang kedua, globalisasi dan interkonektivitas. Yang ketiga itu adalah krisis keuangan global. Yang keempat ada inovasi keuangan dan fiction. Yang kelima, resiko inflasi dan deflasi. Yang keenam, ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketujuh adalah krisis keuangan dan ketidakstabilan keuangan. Sejauh dari penjelasan Ibu pada pagi hari ini tentang standar moneter dan standar moneter yang berlaku di Indonesia, maka ada sejauh ini sudah mengerti, sudah dipahami. Baik, kita akan berada pada penjabaran atau kita akan membuat kelompok. Jadi di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok masing-masing 3 kelompok. Nah, langsung saja. Baik anak, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk mengasah obat kalian terkait dengan penjelasan yang Ibu jelaskan mengenai materi tentang standar moneter. Ibu akan bagi kelompok. Nah, yang pertama itu kelompok 1 ada Julinda dan Tommy. Yang kedua ada Erwin dan Reno. Yang ketiga ada Bayu dan Al. Nah, ini Ibu punya kertas yang akan kalian tanggapi terkait dengan materinya. Sebentar ya, Ibu bagi dulu ke kelompok 1, kelompok 2, baik, anak-anak silakan mengerjakan studi kasusnya terkait dengan materi standar moneter dan standar moneter yang berlaku di Indonesia. Baik, dulu. Boleh
kan mau Oke, masih bagus. Dimumpulin ya penjelasannya. Karena kan saya dijelaskan oleh Bang Erin. Ya Bu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Jadi Ibu akan melihat jawaban kalian dan kalian akan bergerak. Sebelum kalian menjawab, kalian bacakan dulu soalnya. Nah dari kelompok 1, silakan. Oke Bu, dari studi kasus 1, di sini di awal kemerdekaan ada masa ketika mata uang di Nusantara nilainya dianggap stabil jika bisa ditukarkan dengan sejumlah emas tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan hubungan ekonomi yang terus meningkat, sistem ini ditinggalkan. Saat ini nilai yang kita gunakan sehari-hari tidak lagi dijamin dengan emas, tetapi diatur dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Syariah berdasarkan undang-undang. Sistem yang berlaku sekarang ini lebih fleksibel, namun nilai rupiah sering berfluktuasi atau berubah-ubah. Nah, pertanyaannya, sebutkan salah satu jenis standar moneter yang diuraikan dalam studi kasus di atas. Akan dijawabkan oleh saya Ibu. Silakan. Nah, Ibu, menurut kelompok 1, jenis standar moneter yang digunakan saat ini itu adalah standar uang kertas atau fiat money standar. Ciri utamanya itu Ibu seperti nilai rupiah tidak lagi dijamin dengan emas, tapi jatuh dengan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI berdasarkan undang-undang. Oke, baik. Berarti kamu sudah paham terkait studi kasus dan materi yang kami kemarin. Selanjutnya yang kedua, untuk studi kasus 2, Indonesia saat ini menggunakan standar kertas atau fiat money. Sistem ini memberi Bank Indonesia atau BI keleluasaan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar guna menstabilkan perekonomian. Misalnya dengan mencetak lebih banyak uang untuk membiayai proyek infrastruktur atau untuk mengatasi krisis ekonomi. Di suatu sisi, fleksibilitas ini sangat membantu pemerintah. Namun di sisi lain, jika Bank Indonesia salah dalam mengelola JIB, dapat memicu masalah besar seperti inflasi tinggi di mana harga barang naik drastis dan nilai rupiah melemah. Untuk pertanyaannya, identifikasi satu kelebihan atau kekurangan utama dari standar kertas atau fiat money yang disebutkan dalam kasus tersebut. Oke, baik, jawabannya. Nah, Ibu, menurut kelompok 2, salah satu kelebihan utama standar kertas atau yang disebut fiat money adalah fleksibilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi karena tidak terikat pada cadangan emas atau hasil fisik tertentu. Namun, kekurangan utama standar kertas terletak pada ketergantungan terhadap kepercayaan masyarakat karena kita memiliki jaringan fisik, nilai uang sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi. Oke, baik. Berarti kelompok 2 tentang pemahaman juga ya terkait studi kasusnya kan? Jawab. Baik, Ibu. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Ibu, pada ketika ini pada mata ekonomi global, mata uang rupiah yang digunakan pada standar kertas cenderung mengalami tekanan hebat dan depresiasi penurunan nilai terhadap mata uang global seperti dolar. Terus hal ini terjadi karena nilai rupiah tidak diikat oleh aset fisik seperti emas, melainkan akan bergantung pada kepercayaan pasar atau motor. Kinerja ekonomi domestik dan kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI ketika kepercayaan massa menurun, rupiah terancam melemah yang berdampak langsung pada harga barang impor. Untuk menstabilkan rupiah, BI harus menggunakan kebijakan suku bunga dan cadangan devisa yang sering kali berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan di sini pertanyaannya, jelaskan mengapa mata uang yang menggunakan standar kertas seperti rupiah sangat rentan terhadap sentimen atau kepercayaan pasar dan kondisi ekonomi global dibandingkan dengan standar emas. Jawabannya silakan Bang. Baiklah, itu menurut Romania, mata uang yang menggunakan seperti rupiah sangat rentan terhadap sentimen atau kepercayaan pasar asalkan nilai mata uang tersebut tidak didukung oleh aset fisik seperti emas. Nilai rupiah ditentukan oleh kepercayaan pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi nasional, kebijakan pemerintah, serta kredibilitas bank rupiah. Namun ketidakpastian ekonomi global seperti krisis keuangan internasional, perang, perubahan kebijakan moneter negara lain, investor cenderung mengalihkan dananya ke aset yang anggap lebih aman
Akibatnya terjadi arus modal keluar yang menekan nilai tukar rupiah. Oke, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan. Bu, saya ingin bertanya. Ini semangat. Berarti fiat money itu nilai uang tanpa kepercayaan ya, Bu? Bu, saya juga mau tanya sama Bu, jadi mau kita dipercaya apa ini? Tepat sekali. Berarti di rasa kalian sudah paham ya terkait dengan materi tanda. Sudah paham semuanya? Ada yang mengikuti upload semuanya. Tadi anak-anak sudah menanggapi soal tugasnya. Selanjutnya kita akan terkait dengan kuis. Jadi nanti kalian main satu persatu, terus kalian akan memainkan kuis yang sudah ibu kalian ini. Suka ya, kemudian akses dulu. Oke, baik. Ibu akan memanggil satu persatu anak-anak yang maju. Salah dulu ya. Jadi angkat ya anak-anak. Nah sebelum nanti jika kalian harus membacakan soalnya terlebih dahulu dan kalian akan memilih jawaban mana yang benar dari tulisan. Karena aku. Nah, yang pertama, ibu persilakan Elit maju untuk menjawab soal kuisnya. Silakan. Pertanyaannya salah satu konsekuensi utama dari standar kertas atau fiat money yang memberi bank sentral fleksibilitas tinggi dalam mengatur jumlah uang yang beredar atau JUB adalah Wah, sayang sekali ya. Jawaban Elit kurang tepat. Selanjutnya, Mas Al. Baik Ibu. Kritik ekonomi modern terhadap standar emas adalah kurangnya elastisitas fleksibilitas jumlah uang beredar. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dan bank sentral untuk mencapai target harganya apa ya? Wah, sayang sekali ya. Kurang tepat jawaban dari Al. Selanjutnya, ayo ada udah 2 orang yang udah tepat. Selanjutnya siapa ya? Oke, pilih Tarenggolan ya. Sistem moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia di mana nilai rupiah tidak dijamin oleh aset fisik seperti emas sebenarnya ditetapkan oleh undang-undang dan dijaga bank sentral atau bank Indonesia secara federal sebagai standar. Wah, Oke, selanjutnya Mas Reno. Baik. Oke. Nah, Pertanyaannya ada betul benar emas. Mungkin utamakan bagaimana lengkap pada untuk mengingat bahwa Boga bimbang Reno. Wah, sudah nomor 9 namanya. Jawabannya D. Oke, selanjutnya Mas Reno. Mas Reno maju ya. Selanjutnya Ayu Satio. Berpesanan. Semoga dulu ya. Dan banyak yang tinggi mas. Ada tasok jawaban. Pertanyaannya sekarang kurangin satu tujuan utamanya keletakan suatu anda menyatakan baik hasil emas maupun dagangan oleh suatu negara adalah untuk
Ayo kita yang lagi Mas. Sekarang Mas Bayu jawab pertanyaannya. Yang keempat benar Bayu nih. Ayo saya tuh 3, 2, tahu. Nah, tadi kan lagi ada Tom Handia ada apa? Ayo Mas Tommy. Dibanya video ya. Nah, kita kan tahu kita sudah coba menghadap tentang jika terjadi kembali Indonesia dulu melarang misalkan mengajar kontaktif. Kita lagi langsung berbicara untuk Wah, benar. Yang mana sedang mungkin yang kemarin nih langsung. Kalau minggunya sudah selesai, anak-anak terus main sama dia di panggung habisnya. Dan tadi ada siapa yang undang? Katakan? saya Oke, Juwita dan Bayu. Untuk teman-teman yang belum dapat jawabannya, mungkin bisa ditingkatkan lagi dan lebih belajar lagi ya. Baik, makasih tentang standar manager. Oke, kita udah aku teman. Jadi kita sudah lumayan nulis, jadi karena pembelajaran kita pada siang ini sudah selesai. Sebelum menutup buat kita pada siang hari ini ingin bertanya sekali lagi untuk menumbuhkan otak anak-anak. Nah, itu yang bertanya, apa tantangan terbesar dalam Indonesia saat ini? Dan terjawab. Oke, Juwita. Kalau kami pun menjawab tantangan terbesar di Indonesia itu untuk menstabilkan nilai rupiah. Oke, baik. Ada lagi? Belum dua? Jadi kalau jawab banyak yang langsung. Belum tiga? Saya mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Dari semua jawaban berkelompok tadi, mungkin kalian sudah memahami tentang standar moneter dan juga yang sudah dijelaskan ya terkait dengan Bank Indonesia maupun standar moneter yang dilakukan di Indonesia. Kalau gitu, ditutup kelas kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada kelas Ibu pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih. Selamat siang. untuk Lagi